Nah, belum ya? Misa, ketemu lagi di Mr. Tukul Jalan-Jalan. Sekarang saya berada di Studio 9, bukan empat mata yang sangat luar biasa. Studio terbesar se-Asia Tenggara. Dan alhamdulillah studio ini tidak ada namanya kucing yang masuk. Tapi tikus-tikus kecil masih berbau di belakang kursi. Kalau saya pas tidur-tiduran ternyata begitu saya hirup, 2 hirup, 3 hirup ternyata aroma ponaan-ponaan Pepi ada di situ. Nah, sebenarnya di energi di Studio 9 bukan empat mata ini ada apa? Pepi. Mungkin Mas Pepi bisa merasakan apa yang ada di Studio 9 bukan empat mata. Studio terbesar yang tidak ada namanya kucing masuk. Tapi nying-nying yang banyak. Ya. Apa yang dirasakan? Saya merasakan memang tidak ada kucing masuk. Tapi saya merasakan ada siluman tapir di samping kiri saya. Saya berarti saya. Sebentar, Mas. Tapi sepertinya Pepi membawa teman yang misterius. Betul. Betul Kang Pepi? Betul. Dan mungkin bisa diperkenalkan. Silakan maju ke depan. Kalau ini boleh tahu ya. Bukan sembarang orang, Mas. Ya. Ini orang asli. Kalau ini orang asli. Kalau Mas ini orang asli berarti Pepi adalah orang-orangan sawah. Dan Mas ini akan memvisualkan. Betul. Dia mempunyai kemampuan untuk memvisualkan apa yang tidak bisa dilihat oleh mata kasat. Kasat mata. Mulut gua. Gua juga nggak recok mulutnya Manyun. Nah, seperti apa sosok makhluk astral yang nanti akan divisualkan oleh Mas orang asli ini? Begini, Mas. Ya. Sering di episode sebelumnya kan Mas mengatakan bahwa Ya. di sini banyak sering penampakan di studio ini. Ya. Nah, sekarang teman saya ini akan menggambarkan seperti apakah wujud yang ada di studio ini, Mas. Dan menurut informasi dari paranormal dan parabola, di sosok di sebelah kiri panggung, kiri saya, dan mungkin kalau pemirsa di studio sebelah kanan, dan pinggir di belakang Jimmy Jeep. Apa jangan-jangan yang megang Jimmy Jeepnya itu perwakilan dari makhluk astral? Ya, langsung aja kita lihat apa yang dikerjakan oleh Mas Alam. Silakan. Silakan. Penakut. Bukan penakut. Penakut apa? Kaki gua lu injek. Oh. Penakut. Apa yang akan diperlihatkan? Betul. Di sini akan menggambarkan makhluk lain yang ada di studio ini selain dia ya, tentunya ya, dia udah kelihatan. Sepertinya energi ini sangat bersahabat dengan kita, baik dan mendukung ini. Makanya kalau ke kamar kecil harus dibersihkan. Ya iyalah. Karena aromanya tuh menambah semerak yang ada di situ. Mas Pepi. Ya apa Mas Pruto? Ini sepertinya ponakan-ponakanmu juga digambar juga. Ya, ponakanku kan manggil ayah sama kamu, Mas. Berarti kita ini kakak beradik. Iya, kakak pertama. Iya, dan kakak kedua, Cut Patkeh. Wow. Ini medianya agak sedikit Ya. di luar dari kebiasaan. Kan Ya. biasa kalau kanvas tuh putih, Mas. Betul. Ini warnanya bluwok gini ya, Mas? Ya. Dan Mas ini kalau sudah namanya ngelukis, dia punya aliran yang
orang tidak punyai. Orang lukisan biasanya abstrak, surrealis atau dadaisme. Ini alirannya mungkin kalau nggak listrik, aliran sungai kayaknya. Ini medianya juga kayaknya tidak umum nih, apa ini menggunakan? Ya dia lain, jangan diganggu, jangan diganggu, ya. Kamu dilukis sekalian loh kamu nanti. Amit. Nah, oh, oh itu biji matanya. Kayaknya medianya juga oh aneh ini, sepertinya ya? perempuan. Dia ada kalau pengantinnya tuh tusuk kondenya, tusuk kondenya ada di bawah belakang. Ini konde di depan nih. Ini bukan konde, ini adalah belangkon kebalik. Kalau belangkon biasanya mendolnya di belakang, ini di depan. Jangan nutupi, jangan. Enggak, gue di sini. Ini sepertinya itu tusuk kondenya ya? Sosok wanita baik hati iya. ya. Itu belakangnya ada tusuk kondenya ya, berbentuk emas ya. Emas siapa ini? Ini sudah mulai energinya sudah tertangkap oleh tangan lengan kiri saya. Sudah ada merindingnya. Merinding. Alisnya dong, alisnya. Nah, ya, set. Luar biasa. Sepertinya Mas Pepi sedang melakukan komunikasi melalui alis dan matanya. Apa sih ayam? Kalau Anda pernah nonton film Chucky, Perumpamaan film bagus, gua senang. Cuma film-film Chucky, Mas. ya yang cocok dirimu. Woi. Waduh. Bos. Aku ke sini dia melirik saya, aku ke kanan dia melirik saya. Seperti hidup lu kan. Tepuk tangan yang meriah. Monggo Mas, sini Mas. Mas Salam. Mas Salam. Sudah selesai? Mas Salam. Silakan sini, Ini Mas. apakah sosok yang ada di studio 9 bukan empat mata ini? Sebenarnya ada beberapa, Mas. Ada beberapa. Cuman yang satu ini saya tampakkan lebih awal karena ini lebih awal yang menghuni di sini. Suka masuk tapi kebanyakan dia di luar. Suka masuk tapi di luar. Mungkin Suka dia masuk ke mengartikannya sini, masuk tapi dulu lebih- baru keluar mungkin ya. Ya, lebih banyak di luar, Bro. Karena ada sosok lain yang selalu di dalam Ya. dan nanti saya akan coba visualkan dengan kanvas satu lagi. Oke, pemirsa ya. Ini sudah terasa merinding. Sudah terasa merinding. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan, sosok apa lagi yang nanti akan divisualkan oleh Mas Salam? Apalagi nih, sudah dipersiapkan semua alat-alatnya? Sudah, Mas. Dan kamu sudah akan dimandikan? Ngomong asal jeplak aja nih orang. Seneng ya. Maksudnya biar pikirannya bersih gitu. Mirsa, jangan kemana-mana karena saya akan berbincang-bincang dengan bintang tamu saya mengenai misteri di balik lukisan gaib. Don't go anywhere, tetap di Bukan Mahat. Contohnya semacam makhluk tinggi besar gitu ya. Dan itu saya lihat ketika malamnya saya lihat, lalu paginya saya coba waktu itu dengan areng. Oke, masih di Bukan Mahat. Mirsa, malam ini saya akan kembali bagi-bagi hak. Iya.
Harapan untuk kamu hadiah. Hadiah. Iya ya. Untuk penonton yang bisa menebak komik malam hari ini isi kotak yang ada di dalam sini. Komik kotaknya masih di belakang. Ambil, lupa, ambil dulu. Ya, ya, biar paham artinya kotak yang dibawa ini. Apa isi kotak ini ya? Cluenya dikasih tahu oleh Ola yang mempunyai bibir yang sangat runcing sekali. Oke, clue yang pertama adalah besi. 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 Oke. Besi. Besi ya. Tadi kadang ada yang kelewat nih Mas. Apanya? Kita belum nyapa penonton nih. Iya, tenang aja, tetap saya sapa karena Harus. penonton ini bagian dari suatu acara. Betul. Dan kesuksesan bukan mata. Kita sapa dulu. Sebelah kanan dari mana? Yang tengah ini dari mana? Wow, keren. Malah Visip ya. Itu. Brawijaya luar biasa. Saya paling senang kalau pergi ke Malang. Kenapa Mas? Saya kalau syuting ke Blitar, ke Kediri, ke Nganjuk selalu pengennya lewatnya di Malang. Siapa ini? Ini generasi ini kayaknya luar biasa ini. Nanti Dia belum beres ngomong. calon usaha tambal ban semua. Puas lu. Ya udah, bentar dah. Yang sebelah kiri dari mana? Pekalongan. Podo aku wong Pekalongan. Aku pono Pekalongan Dungmuni. Paling kamu Wonopringgo, Ponolawet, Sugiwara, Sentiling. Ini dulunya Segomegono. Segono-gono. Pekalongan, salam hormat buat semuanya ya, untuk warga Pekalongan. Dari mana? Ini juga, ini Ini ada yang berapa orang? berpakaian ini 4 kayaknya, aja ya. Mas. 4 orang aja nggak apa-apa. Dari mana? Iya, lumayan. Bentar Mas ya. Tadi sambil saya ngomong tiduran dulu nggak apa-apa Mas. Balik ke lab untuk Mas Alam ini. Luar biasa ini. Langsung saja nih Mas. Kalau ngobrolin soal lukisan gaib. Sorry Eb ya, tak omong Eb ya. Gimana cerita awal mula Mas melukis sosok gaib? Awal mulanya sih biasa aja Mas, melukis seperti biasa, cuman kebetulan saya mendalami spiritual juga. Tapi lama-kelamaan lukisan-lukisan itu muncul ketika saya berziarah ke tempat-tempat yang bersejarah seperti itu, menemukan apa ya, semacam karakter mungkin ya. Jadi setelah itu banyak yang mesen lukisan-lukisan ke saya tentang kegaiban, padahal saya sendiri awalnya nggak begitu mau gitu, tapi karena mereka mempercayai saya untuk melukiskan gaib, saya coba dan alhamdulillah mereka sama-sama setuju. Sosok makhluk gaib pertama yang dilukis itu bentuknya seperti apa? Seingat saya melukis yang pertama itu waktu tahun 99-an ya. 99. Itu saya nyoret-nyoret di tembok. Tembok rumah orang. Ya, Benar. rumah orang. Sosoknya apa? Sosoknya semacam makhluk tinggi besar gitu ya. Dan itu saya lihat ketika malamnya saya lihat, lalu paginya saya coba waktu itu dengan areng. Areng. Iya. What the meaning areng? Areng Mas. Arang Indonesia Mas, areng. apa? Iya. Arang. Areng. Ya. Arang. Itu bentuknya, sosoknya seperti mungkin kalau orang biasa menyebut genderuwo kali ya. Gendruwo, Pak Demu dilukis.
Itu melihat di sekitar kampungnya Mas sendiri atau di daerah tertentu? Enggak, sendiri? di daerah Jakarta waktu Daerah itu. Jakarta. Iya. Itu genderuwonya itu di pohon, di rumah kosong atau di jalan? Ada di salah satu tempat pemandian. Pemandian, swimming pool. Pemandian swimming pool. Swimming pool tuh kolam renang, Mas. Iya, itu pemandian untuk orang. Ada yang Ola tanyakan ke Mas Alam atau mungkin Alamnya sendiri? Oh, Mas saya. Pepi, nanya Pep. Kenapa, maaf ya, kenapa mesti ditutupin Mas? Kan dulunya mungkin sih Mas sebagai penyanyi dangdut semua orang udah tahu mungkin kan. Beralih profesi. Ini bukan Alam Peti Perla. Iya. Ini Alam pelukis. Di Mister Tukul jalan. Masa kamu? Bukan Alam. Ada Mbak Tukul sedang ngobatin pasarnya. Konon katanya kakinya karena diguna-guna. Sambil komat kamet Mbak Dukun baca mantra. Ambil segala air putih lalu pasang disebut. Kembali ke lab. Ini alam berbeda. Tapi saya nanya kenapa ditutupin Mas? Apakah emang identitasnya nggak mau diketahuin? Kebetulan bukan tidak mau diketahuin, tapi karena ini dari perjalanan Mister Tukul jalan-jalan, Mister I dan Mister I-nya itulah saya dan yang lainnya ada. Jadi tadinya Mister Tukul ditambah I, jadi Misteri Tukul. Dan Mas ini, Mas Alam ini waktu kemarin syuting di salah satu kota di Jawa Tengah. Ada salah satu orang yang kesurupan. Sampai dia masuk ke Mas ini yang bisa netralisir. Akhirnya orang itu sedia kalah kembali. Nih. Saya waktu itu ada di sampingnya, sedikit jauh. Lu kalau ada apa-apa paling lari duluan. Lu kalau makan duluan. Iya. Kembali ke lab. Untuk Mas Alam lagi nih. Ya. Olah. Ya, Mas. Sabukmu luar biasa. Susi kalau pakai gitu, wah. Kamu jangan ngejek isi saya ya. Cantik loh isi saya. Sebelum mengadakan proses melukis, dirimu memiliki ritual-ritual tersendiri nggak nih? Misalnya meminta izin dengan sosok gaibnya tersebut. Sebenarnya semua pelukis itu punya teknik masing-masing. Teknik, cara. Ya, kalau untuk saya melukis tentang sejarah atau gaib ya, saya lebih mengawali membaca sejarahnya, lalu saya datangi tempatnya, mungkin petilasan-petilasannya ya, supaya lebih menjiwai. Setelah itu baru di rumah kita tetap memohon kepada Allah, supaya dibukakan imajinasi saya, terus mata hati saya, supaya karya saya menjadi lebih hidup gitu. Subhanallah. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya ada seorang yang pernah mengalami kejadian-kejadian ganjil, genap yang belum diizinkan oleh pemerintah daerah. Dari lukisan koleksinya, seperti apa langsung aja kita tanyakan ke Ratna Anjani. Hai tetanggaku. Sini dekat sini ya. Ya, yuk foto bersama. Terus yang paling kanan nih, Mas.
Ya. Pasti diusir, gue pasti diusir. Udah saya akui keluarga. Udah saya akui keluarga, Pak ya. Megang-megang gitu. Apa? Aku kan masih Megangin. perawan, Mas. Nah, kamu malah kamu kasih. Pemirsa. Pemirsa. Saya akan memberikan clue yang kedua. Ya, silakan. Isi dalam kotak ini, silakan olah. Oke, pemirsa, untuk clue yang kedua adalah tajam. Tajam. Apakah itu? Ma. Apa pemirsa bisa menebak clue yang kedua itu? Jangan mama atau tadi bukan Pak. Masuk ke dalam lukisan tersebut. Itu adik saya. Terus tunggu sebentar, maaf. Ya, nggak apa-apa. Oke, masih di bukan Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Balik kalek. Piye kabare Mbak Ratna? Pangestunipun Kang Mas Tukul saya sehat baik alhamdulillah. Seneng kalau saya ngobrol sama Mbak Ratna tuh suasana di desa terpencil banget. Nah, tapi lebih natural, original, lebih alami itulah justru settingan-settingan alam yang sangat mempunyai kekuatan sangat luar biasa. Settingan jalan-jalan lagi. Saya tunggu undangan dari Mas Tukul. Iya, saya kalau syuting sama Mbak Ratna jadi seneng saya. Apalagi kalau kamarnya dapatnya berdampingan. Iya. Balik, galak. Tapi seneng saya, nggak pernah namanya merasa capek. Syuting Mister Tukul jalan sampai jam 1 malam, 2 malam, 3 malam ini. Betul. Itu yang saya rasakan, Mas. Iya. Pertama kalinya saya ikut trip Mister Tukul jalan-jalan, kesan yang sangat luar biasa saya dapatkan gitu loh. Padahal Tanya sendiri kalau syuting Mister Tukul jalan penontonnya seperti apa? luar biasa. Jadi mirip dengan konsernya Mas Iwan Fals waktu tempo hari saya pernah menyaksikan konsernya Mas Iwan Fals. Benar-benar full excited. Betul. Sampai orang tuh disuruh duduk-duduk. Senengnya saya Pak sama fan-fan dari Mister Tukul jalan tertib. Betul. Jadi banyak. Bentar, jangan teriak-teriak ya. Ini mau ngelukis dulu. Dan duduk, duduk semua. Tanya ini. Luar biasa. Kembali ke lab. Untuk Mbak Ratna. Iya, Mas. Olah, bentar ya, Bapak. Silakan nanti. Ngobrolin soal misteri. Misteri. Di balik lukisan katanya dirimu memiliki sebuah lukisan yang terbilang misteri. Kalau boleh tahu lukisannya gambar apa sih? Itu dia Mas. Wah, sangat misteri sekali. Jadi saya sendiri sebenarnya juga nggak pernah menamakan bahwasanya lukisan saya itu masuk kategori lukisan misteri gitu. Cuman berdasar dari pengalaman orang-orang seisi rumah, terus juga ada beberapa tamu yang sempat berkunjung ke rumah gitu. Mereka merasakan dan mengalami pengalaman-pengalaman spiritual. Jadi terus mereka juga sebut ke saya, aduh lukisan lu kayaknya misteri banget, misterius banget sih gitu loh. Kayaknya gaib bener sih, kayak gitu-gitu sih Mas. Tapi saya sendiri sih alhamdulillah nggak pernah mengalami fenomena-fenomena yang istimewa seperti itu, belum pernah. Jadi lukisan saya itu Mas, tahu nggak Mas? Keren sekali. Lukisan dari sosok Eyang Prabu Siliwangi. Beliau sedang beserta dengan Macannya. Betul. Dengan itu membawa macan. pusakanya. Betul dengan kujang. Itu senjatanya itu. Wah, langsung merinding. Kalau panjenengan mirsani, Iya. saya yakin pasti panjenengan dapat merasakan aura yang Saya luar biasa karena dirimu bercerita, saya sudah bisa merasakan. ini berasa di settingnya Mr. Bisa Tukul. gerak-gerak sendiri. Bisa gerak-gerak sendiri. Itu depannya AC tuh, jadi gerak.
Ini Bisa ketawa dengan sendirinya. Bisa ketawa ya dengan sendirinya. iya, orang ngetawain lu. Mbak Ratna, Iya. itu mendapat lukisannya apakah dibikin langsung atau emang Mbak membeli dari mana atau emang dapat warisan atau emang lukisan itu sudah berumur gimana Mbak? Enggak, Pepi. Jadi saya memiliki Nah, bentar. lukisan itu belum pripun. Enggak, aku mau dengerin aja. Kentut lu ya? Bau Silakan Mbak. Oke. Tuh kan ada laler kan, jadi ada laler, dilalerin. Mas, masa studio ada laler, Mas, gila. Ya kan ada dia. Iya, Pep. Jadi saya memiliki lukisan itu belum terlalu lama. Jadi baru kurang lebih sekitar 3 minggu yang lalu, Pep. 3 minggu. Ada teman saya, salah satu teman saya gitu. Dia pasang di profil BBM-nya dia gitu. Foto, ada gambar gitu, yang Prabu gitu. Saya tanya, ini gambar biasa atau lukisan? Terus dia bilang, ini lukisan dek, dia bilang gitu kan. Terus punya siapa, pelukisnya siapa? Ini ada teman saya gitu kan. Dia bilang, boleh nggak saya tanya-tanya sama pelukisnya langsung. Saya pengen banget nih, saya tertarik banget sama lukisan ini. Ya udah terus akhirnya saya diperkenalkan. Nggak taunya pelukisnya ini si Ade Alam ini. Wow. Luar biasa ya. Ternyata Jadi saya terkesan dengan lukisan itu memang sejak pertama kali saya melihatnya, Mas, gitu loh. Padahal pada saat itu masih gambaran kasar ya, Alam ya. jadi lukisannya punya energi yang Betul. dilukis oleh Mas. Betul. Bisa penasaran dengan lukisan yang diciptakan oleh Mbak Rana, kita lihat Tahu, di cuplikannya. Lihat di cuplikannya. Wow. Oh. Wah, luar biasa. Macannya Mas Alam putih. sendiri itu yang lukis. Iya, Mas. Luar biasa ya. Bagus Hidup ya. banget ya macannya itu loh. Itu harimaunya emang dalam bayangannya putih, Mas. Iya, Maung Bodas ya. Oh, di bleaching berarti ya dia ya? Mau bodas. Mau bodas. Tepuk tangan dong. Kembali ke lab. Luar biasa penonton. Mas Alam, sebelum melukis lukisan ini ada cerita tersendiri enggak? Monggo. Iya, Mas. Saya melukis Eyang Prabu Siliwangi tentunya nggak semudah yang saya bayangkan ya. Karena menyangkut sejarah. Jadi saya mempelajari terlebih dahulu. Mungkin karena saya tidak hidup di masa yang lalu, saya bisa membaca lewat sejarah-sejarah yang sudah ada. Lalu saya coba seperti tadi, saya ke tempat petilasannya Eyang Prabu Siliwangi supaya kita lebih menjiwai. Dan mungkin kalau untuk orang awam bilang mungkin ritual seperti menyan dan lain-lain, saya nggak pakai itu. Nggak pakai itu. Saya lebih mengosongkan jiwa saya, merenungkan diri saya, membuat imajinasi saya masuk ke alam masa lalu. Luar biasa. Lalu saya tetap berpatokan satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan semuanya. Luar biasa. Olah mungkin punya lukisan atau mungkin punya tanya atau mungkin lukisan hampir sama dengan Mbak Ratna yang menurut teman, saudara atau apa lukisannya? Nggak ada sih, Mas, tapi cukup tertarik juga sih. Ya. Makanya pengen tahu mungkin Mas Alam punya lukisan apa aja. Tapi saya seneng sih sama Oh, lukisan. kamu senang lukis juga? Luar. Senang-senang, Mas. Kalau kamu nih gendong nih gimana? Ini lukisan juga mengenai lukisan. Jadi ada Iya. lukisan, saya kan dulu lahir di Cikotok, Mas. Di pertambangan itu bekas peninggalan Belanda. Nah, ada satu tempat itu namanya Mes, bekas Belanda juga. Itu ada satu lukisan wanita pribumi pakai kebaya biru, pakai konde, ngadep ke arah sana gitu. Dan itu bukan 1, 2 orang, 3 orang, itu banyak banget yang pernah melihat lukisan itu hidup. Itu masih ada sampai sekarang di Cikotok. Kalau kamu ada gambarnya bisa diperlihatkan. Hidup gimana maksudnya, Pak? Hidup, ada yang bahkan kayak dia turun dari frame-nya. Wah, luar. Itu ada sampai sekarang masih ada lukisannya. Dan saksinya masih hidup. Kembali ke lab. Mbak Ratna, Iya, Mas. jadi sering ada kejadian ganjil apa nih tentang lukisan Prabu Siliwangi tersebut? Monggo. Saya nggak tahu ya, Mas, kejadian-kejadian yang belakangan ini terjadi di rumah itu apakah karena faktor keberadaan
lukisan tersebut atau karena faktor lain saya juga kurang paham. Tapi dari beberapa pengalaman orang rumah yang sudah mengalami, ya semuanya mengisahkan tentang itu gitu loh. Pernah adik saya kebetulan dia malam itu lagi tidur di ruang tengah gitu, berdekatan langsung dengan kolam belakang. Terus dia lihat ada harimau gitu, lagi menggungin dia. Terus harimau itu masuk lagi ke dalam rumah, masuk ke dalam lukisan tersebut. Itu adik saya. Terus tunggu sebentar, maaf. Ya, nggak apa-apa. Bisa bukan empat mata dimanapun Anda berada. Mbak Ratna begitu cerita tentang lukisan Prabu Siliwangi dan harimaunya. Tiba-tiba Mbak Ratna merasakan ada sesuatu yang mengganggu. Atau mungkin ada sesuatu yang ingin mendekati Mbak Ratna. Sudah netralisir Mas. Oke. Bentar. Sosok. Buset. Lihat perkembangannya seperti apa ini. Bukan dari lukisan itu aja. Ada dari Boleh lebih keras Mas? Jadi Nggak biar apa-apa, nggak apa-apa. tahu Udah apa mau yang enak. terjadi ya. Tadi ketika membicarakan lukisan tadi, jadi mungkin merasa Mbak Ratna ini sudah sah memiliki lukisan itu, jadi seolah-olah energinya itu ikut nempel gitu ya. Dan ketika dimunculin, di sini berasa sekali gitu. Dan bukan hanya dari situ aja, ada yang sedikit dari sini pun ada gitu. Dari Mas Pepi. Dilihat dari pancaran matanya tadi sudah berbeda, dia merasa kelihatan merah. Tapi udah oke, Mbak? Belum. Masih, cuman Masih. coba. Mungkin tolong dinetralisir dulu Mas Alam. Kamu olah sini tak netralisir sebentar. Mau dinetralisir kayak gimana, Mas? Apa ya? Mau dinetral kayak gimana? Ya supaya hatimu nyaman selamanya lah wajar. Muka dia aja nggak bikin nyaman. Nah, pemirsa, Tarik. seperti apa nanti penangannya Mas Alam? Kita sekarang ke clue, Umi. Penasaran kan seperti apa Mbak Ratna nanti Biar setelah penyembuhan dulu dia. Iya, netralisir Mas Alam. Sekarang clue komik yang ketiga, silakan. Oke pemirsa, untuk clue komik yang ketiga adalah bergelombang. Gelombang. Bergelombang. Seperti bibirnya Mas Tukul. Bergelombang. Jangan kemana-mana, tetap di bukan tak. Oke, masih di Buan Pat. Masih semangat. Mana suaranya? Luar biasa ya. Kembali ke laptop untuk Mbak Ratna. Iya Mas. Kenapa nih kok tiba-tiba dirimu seperti merasakan sesuatu? Monggo. Iya Mas, sorry ya, mohon maaf tadi pemirsa. Apa namanya? Gak tahu tadi mendadak gitu kayak di sini saya ini berat sekali nih Mas. Di sini saya Sebelah mana? Sebelah sini Mas. Sebelah sini saya berat. Sebelah sini nih. Terus Ini perut sebelah saya sini. kayak dikocok. Kaki megang. Perut saya kayak dikocok gitu rasanya terus mual. Tapi nggak ada sesuatu yang pengen keluar gitu. Mual aja. Mual ya. Ya kepala berat, sini berat. Jadi awalnya punggung ya di bawah leher itu ngumpul dan perut itu seolah-olah dikocok. Kocok. Merasa mual ya. Tapi Ini udah. Mas Alam, maaf Mas, potong, Ya, Mas. boleh, boleh. Ada fenomena apa yang terjadi nih Mas? Boleh diterangin Mas? Tadi ketika bilang maung bodas, Mau bodas dia macan putih macan itu putih tadi. itu energinya itu seperti ngikut gitu. Jadi memang ada sesuatu yang dibuka. Jadi yang ada di sini gitu. Tapi positif Mas, positif ya.
bukan nakal, bukan apa, jadi coba apa ya, semacam mungkin iseng atau apa gitu. Bukan iseng, mungkin lebih pengen menunjukkan eksistensinya bahwa ini kita ada. Gitu. Seperti itu. Tapi udah nyaman ya Mas. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya adalah seorang yang ahli dan bisa mendalami tentang misteri di balik lukisan. Langsung aja kita sambut Syarif Kartosentono. Kembali ke laptop. Masih semangat penontonnya? Untuk Mas Syarif ini, langsung saja nih, bener nggak sih Mas sebuah lukisan tokoh tertentu itu bisa dikatakan bernyawa? Misalnya orang-orang hebat atau orang yang dianggap mistis nih, monggo. Biasanya lukisan-lukisan yang dikatakan lukisan mistik akan selalu terkait dengan lukisan potret diri atau ya biasanya potret diri. Nah, biasanya potret diri itu akan tergantung dari kisah objek yang dilukisnya, Mas. Bila mana kisah objek tersebut itu sangat menarik sekali di luar kebiasaan orang-orang pada umumnya, itu akan mempunyai kesan yang tersendiri ketika dituangkan dalam lukisan. Terus itu juga terkait dengan teknik yang dikuasain pelukisnya. Jadi kalau secara sederhana dalam teknik melukis itu ada teknik basah dan teknik kering. Satu lagi teknik campuran, betul Mas Alam? Iya. Jadi itu akan mempengaruhi tekstur-tekstur di dalam lukisan nanti sehingga lukisan yang seharusnya itu seni dwimatra itu akan terlihat menjadi trimatra. Jadi menonjol dan itu yang membuat kesan-kesan tiga dimensi. Ngerti nih Pepi nih. Pasti ngerti nih. Yang diomongin Mas Syarif pasti paham tuh. Kamu kan pencinta lukisan. Enggak, dia maksudnya host di sini. Mestinya apa yang diomongin lu tuh mesti ngerti, Mas. Pakai nanya ke gua. Mestinya lu ngerti apa yang diomongin, hargain orang ngomong, dengerin. Ya aku ngerti ya. Iya. Emang tadi ngomong apaan sih, Mas? Saya lupa. Kirim aja. Mungkin Mbak Rana bisa menjelaskan dari bahasanya Mbak Rana atau Mas Alam? Mungkin Alam kali yang lebih Maksudnya paham. yang punya trimarta itu. Trimarta itu apa? Gitu. Trimarta itu artinya kalau dwimatra itu kan dua dimensi. Dua dimensi. Jadi hanya sekedar panjang dan lebar. Tapi kalau trimatra itu tiga dimensi, panjang, lebar dan punya kedalaman. Jadi seperti menonjol gambarnya. Ada ruang gitu. Ada ruang. Betul, luar biasa. Kayak hidup gitu maksudnya ya. Ya, terkesan hidup di sini. Ya, itu lukisannya. Pemirsa, sebelum kita ngobrol lebih jauh, yuk kita lihat cuplikan Viti tentang lukisan-lukisan dianggap misterius. Misterius. Kita lihat cuplikannya. Pemirsa, pernahkah Anda mendengar tentang lukisan-lukisan yang dianggap misterius? Mungkin saat Anda melihatnya akan nampak biasa, tapi ketika Anda memperhatikannya lebih dalam, ada aura tersendiri yang Anda rasakan. Lukisan pertama yaitu lukisan wanita bernama Ooi Hwi-lan, seorang putri terkaya di Asia Tenggara abad ke-19. Lukisan yang berada di salah satu hotel Malang ini terkesan misterius. Dengan rambut panjang yang terlihat di kaca, lukisan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi penghuni dan pengunjung hotel. Sampai saat ini tidak ada yang mengetahui siapa pelukis lukisan ini. Tapi banyak orang yang berpendapat bahwa penampakan Ooi Hwi-lan di lukisan ini dapat membuat bulu kuduk berdiri. Lain halnya dengan lukisan ini. Lukisan salah satu orang yang pernah menjadi nomor 1 di negara ini memiliki cerita tersendiri. Lukisan yang dibuat oleh Ibnu Said ini memiliki beberapa keunikan. Pertama adalah mata dari Bung Karno. Bila kita melihat matanya akan tampak mengikuti kemanapun kita pergi. Keunikan yang kedua yaitu tepat di jantungnya.
Bila diperhatikan dengan seksama dari samping, jantung dari Bung Karno ini akan terlihat berdetak dengan stabil. Lukisan ini pun sempat dipindahkan di ruangan tertutup yang tidak memiliki lubang udara. Meski sudah dipindahkan, detak jantung dari lukisan ini tetap berdetak dengan sendirinya. Mantap ya. Lukisannya keren ya Beb ya. Luar biasa, bisa seperti hidup gitu ya. Apa mungkin energi dari yang tokoh sebelumnya itu Mas bisa sampai membawa? Nah ini Masnya yang lebih paham gitu, nih. iya. Gimana tuh Mas? Jadi teknik pelukis itu ya, teknik yang dikuasain pelukis itu termasuk juga kedalaman batin dari pelukisnya. Artinya ketika dia melukis, dia melibatkan segenap panca indera yang dia punya, dan itu akan terrealisasi di dalam bentuk karya apapun yang dibuat. Makanya kita pernah punya empu sakti, dia harus laku ritual dulu, bikin kerisnya bertuah. Nah, analoginya seperti itu saya kira. Jadi yang melukis itu tidak sembarangan orang. Dia mempunyai daya linuwih. Dia punya kemampuan yang dulunya senang prihatin. Jadi bukan hanya puasa cuma sehari 2 hari, tapi dia bisa sampai puasa berpuluh-puluh tahun. Jadi tidak sembarangan, dia akan menetes ilmu yang dari dia prihatin itu. Kembali ke laptop. Mas Alam, mungkin ada yang mau ditambahi tentang cuplikan tadi nih, monggo. Kalau untuk lukisan yang bernuansa magis, itu biasanya karena tempatnya juga mendukung. Lalu si pelukisnya memang melukisnya bukan sekedar untuk pajangan aja. Jadi melukis itu sesuatu yang ada dalam jiwa, Mas. Jadi ikhlas memvisualkan lukisan itu ke dalam kanvas, apa yang jiwanya ketahui, mungkin tentang sejarah, atau ya bisa jadi ada yang bisa lewat mimpi, ada yang bisa lewat tirakat atau lain-lain. Yang jelas, yang penting ketika melukis itu ikhlas, tidak mengharapkan apapun. Luar biasa, saya nggak setuju. Jadi tanpa pamrih, kembali ke laptop. Pemirsa, penasaran kira-kira ada sosok misterius apa lagi yang berada di sekitar Studio 9 bukan 4 mata, ya? Bintang tamu saya akan melukiskan secara visual, ya. Silakan Mas, bersiap-siap ke sono. Silakan, monggo. Sosok apalagi yang akan divisualkan oleh sahabat saya ini. Silakan untuk Pepi untuk memberikan clue yang keempat kepada penonton. Ada studio yang sudah tidur nyenyak dari tadi. Silakan. Musiknya nggak usah gitu, gue bukan Mami Ola. Silakan. Clue komik yang keempat adalah Sakti. Pertama apa? 2, 3. Nah, apa? Hadiahnya apa? Rp500.000. Rp500.000 kalau yang mendapatkan cowok. Kalau cewek akan saya tambah Rp5.000 dengan uang saya. Jangan kemana-mana, tetap di Pak. Ini saya melihat dari awal masuk ke sini, Ya. 2 anak ini sudah bermain-main di sekitar sini. Dia kembar. Cuman mohon maaf, dia nggak mau disebutkan namanya, walaupun saya tahu. Ya. Cuman dia pesannya begitu, jangan sebutkan nama. Oke, masih di bulan 4. Kembali ke lab untuk Mbak Ratna, untuk Pepi, Ola, dan Mas Sarip. Katanya sang suami juga memiliki sebuah lukisan yang bisa... Pep, tolong Pep, laptopnya ada gambar apa ini? Apa Mas? Nah, yang bisa membuat seseorang berpindah-pindah tempat. Gimana ceritanya? Tadi ada kotak masuk kayaknya. Manggil-manggil kamu gitu. Ada email, ada email. Oh, ada Silakan. email. Gimana? Enggak, jadi gini tuh Mas,
di rumah kan memang kebetulan ada beberapa lukisan gitu ya. Terus lukisannya itu dari yang mulai kuda, ikan, terus semuanya yang binatang lah gitu loh. Kebetulan yang lukisan punya suami itu emang udah cukup lama dipunya, itu warisan udah turun-temurun gitu kan. Saya sih nggak pernah menyaksikan langsung ya Mas ya gitu. Jadi udah ada 2 orang driver saya, dia itu pernah tidur di bawah lukisan tersebut gitu. Terus tiba-tiba dia pas bangunnya dia udah posisinya udah pindah ke lantai atas, ke kamar atas. Dan itu 2 orang yang ngalamin. Terus pernah ada tamu yang bermalam juga di rumah. Jadi dia ngeliat itu ada sosok keluar dari dalam lukisan itu gitu. Tapi saya sendiri nggak pernah menyaksikan. Lukisannya lukisan apa, Mbak? Lukisan singa. Oh. Lukisan Singa, lion. On the table. Lion on the Lion on table. the table. Singo di meja. Singa di Singa di meja. atas meja namanya lion on the table. Ya. Singo itu yang singa yang ada ininya. Surai. Rambutnya Surai banyak. ya namanya ya. Iya, betul. Surai. Ekspresi dari lukisannya itu sebenarnya bukan dia apa ya? Ekspresinya tuh lagi yang kayak tampak sedih gitu loh, Mas. Nah iya makanya. Jadi sangat beda sekali dengan ekspresi yang ditampilkan pada lukisan yang Prabu itu gitu. Makanya kalau foto lukisan, kalau bisa foto yang senyum ceria, foto jangan foto yang termenung gini. Biasanya wanita sukanya foto yang gini. Itu menggambarkan kemurungan, kesedihan. Nanti akibatnya nasibnya mengharukan. Jadi foto itu yang jadi yang foto Sini Pep. Sini Pepi. Kabel chargernya. Oke, untuk Mbak Ratna lagi nih. Iya, Mas. Kembali ke masih untuk Mbak Ratna sering mengalami kejadian yang ganjil tentang lukisan Prabu Siliwangi. Apakah Mbak Ratna berniat menjualnya nih? Monggo nih Mbak Ratna. Jadi begini. Lukisan itu sebetulnya tidak sengaja saya temukan. Waktu itu saya lagi muter-muter di daerah Cipete. Pemirsa, tiba-tiba Mbak Ratna jadi berubah jadi ikan sotong. Lah ikan sotong pasti diwawancarai kan, sama julung-julung. Mbak Ratna, monggo. Iya Mas, itu lukisan padahal kan usianya masih sangat baru sekali Ya. gitu loh, jadi milik saya gitu loh. Tapi karena pengalaman dari teman saya yang beberapa hari kemarin itu berkunjung ke tempat saya karena dia menyaksikan, dia mengalami sendiri gitu. Terus akhirnya dia tawar langsung itu lukisan saya, boleh nggak ini saya bayarin lukisannya? Berapa mau dibayar Bu? Lumayan. 10 juta. 7.000. 200. Wow. 200. Tapi 5 M. Million. 3 M. Oh. 5.550. saya Nggak dikasih. saya nggak mau. Itu apa Mas Harip tuh maksudnya lukisan itu? Yang gimana Mas? Diulang pertanyaannya. Maksudnya apa yang diceritakan lukisan sampai semahal Kenapa kok itu bisa sampai punya ada kejadian? energi seperti Iya, apa kok betul. sampai orang yang tertarik itu? Jadi ada kesan-kesan yang ditangkap penikmatnya Mas. Biasanya penikmat atau calon pembeli ini sudah pernah dengar cerita atau sudah mengidolakan tokoh dalam lukisan tersebut. Sehingga ketika melihat sosok yang dilukis di dalam lukisan itu bisa menimbulkan energi tambahan di dalam Sangat dirinya. setuju. Sangat setuju, luar biasa Mas. Kembali ke untuk Mas Sarip. Kan dulu ada mitos kalau pelukis Kanjeng Ratu Kidul itu atau bahasa Inggrisnya Queen South Beach, Ratu Pantai Selatan, itu akan meninggal saat hasil gambar lukisan juga tidak sesuai dengan wajah beliau. Bener nggak nih monggo? Jadi Mas Arif, Mas Arif, Mas Arif. iya. Begini, ini entah keberapa kalinya saya selalu diberi pertanyaan yang terkait dengan Kanjeng Ratu Kidul, dan itu saya pikir adalah waktu yang tepat untuk menjelaskan secara proporsional begitu.
Jadi bagi penganutnya, bagi yang meyakininya, Kanjeng Ratu Kidul itu adalah seperti makhluk seperti kita juga, yang karena laku prihatin yang pernah dijalankan beliau semasa hidupnya, dianugerahin kemuliaan-kemuliaan tertentu sama Allah kan gitu, sama Tuhan kan. Nah, karena dia masih seperti kita yang makhluk, artinya hak dan kewajibannya sama untuk ngambil nyawa dari sesama makhluk, tidak sampai sedahsyat itu. Apalagi beliau ini secara spiritual juga sudah di atas rata-rata, artinya kalau dilukis tidak mirip pun juga tidak akan menjadi masalah. Karena secara spiritual beliau sudah anteng, jadi sudah hening begitu. Jadi orang-orang yang secara spiritual sudah sangat hening, itu mau dicolek, mau diludahin, mau diledek, mau di ini, tidak akan berpengaruh. Berpengaruh. Ya. Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Jadi daya linuwe beliaunya itu keprihatinan tempo dulu itu sudah memberikan beliaunya matang itu sudah matang dan sudah tidak ada goyah sedikit apapun walaupun ada hantaman kanan kiri yang mungkin mendramatisir ya. Iya. Luar. Jadi kalau lukisan tidak mirip, saya rasa beliau tidak akan tega untuk sampai mengambil nyawa pelukisnya, itu tidak, itu hanya mitos. Never mind, Mas. Betul. No problem. Kayaknya udah jadi ya Mas ya? Sepertinya lukisannya sudah muncul. Kita samperin. Wah, merinding aku di sini. Deket gue. Merinding. Itu Belanda, noni Belanda. Good. Senang. Cepet, bayar. Ketawa, senang. Cepet. Mas, Nih, pokoknya kalau bikin kaget orang dia senang ya, senang untuk dirinya sendiri. Dia loncat. Luar biasa sekali nih. Ini melihat hidup sekali ya rasanya, melihat lukisannya udah hidup lagi. Nah, untuk Mas Alam nih. Iya Mas. Sosoknya seperti ini apa mungkin bisa diceritakan? Ini saya melihat dari awal masuk ke sini. Ya. Dua anak ini sudah bermain-main di sekitar sini. Dia kembar. Cuman mohon maaf dia nggak mau disebutkan namanya, walaupun saya tahu. Ya. Cuman dia kesannya begitu, jangan sebutkan nama. Dia ada di sini, cuman positif. Dia senang karena aura di sini sangat bagus, selalu tertawa, selalu bahagia di sini. Makanya aura negatif tuh di sini hilang semua. Luar. Karena dengan senyum dan tertawa itu maksudnya. Mas, untuk yang dua ini mereka di lokasi sekitar mana? Depan, belakang? Di dalam sini. Ya, Jadi pokoknya dalam area. sini kadang di belakang, kadang ke atas, kadang di mana-mana gitu. Sesuka hati itu. Tapi nggak suka iseng, paling kadang-kadang sedikit main piano gitu ya. Sedikit ada, tapi nggak terlalu. Iya, Pram. Nggak terlalu ini. Untuk yang di bawah, kebetulan saya ngelihat sosok yang ada di belakang Mas Tukul. Wow. Jadi beliau ini yang mungkin secara kalau apa ya, mungkin secara awam bilang khodamnya atau pendampingnya ya. Tapi kalau menurut saya ini seseorang beliau yang karismatik zaman dulunya dan sekarang karismanya ada di Mas Tukul gitu. Wow. Iya. Kayak sosoknya kayak maaf nih Sunan Kalijogo ini ya. Ya, ini orang-orang masih Tempo zaman dulu ya? Tempo Iya, dulu. lama ya. Sebenarnya orang bukan ningrat yang seperti dari kerajaan, cuman beliau memang sangat orangnya sangat prihatin dan gigih. Luar biasa, betul sekali, betul. Jadi beliau ini ceritanya konon dia kalau mungkin menjadi imam di masjid sini ada, tapi di sana juga ada. Iya. Dan di sana juga ada. Jadi beliau itu ada di mana-mana. Betul. Konon flashback ceritanya yang orang pernah melihat bercerita tentang saya juga itu luar biasa.
Ya, makanya kemarin kejadian yang waktu sekata ceritanya saya pernah haji tahun 2005, padahal saya haji itu waktu itu tahun 2007. Lah orang tuh ngobrol sama saya di situ katanya, saya pernah melihat Mas Tukul satu maktab. Ini. Ya, cuman yang jelas jangan sampai kita musyrik ya. Oh iya. Karena ini mungkin kalau diumpamakan tuh kalau zaman sekarang, ya. Seperti Ibu Megawati, ya. itu kan karismanya di belakangnya pasti Soekarno ya. Iya. Kebetulan beliau itu orang-orang terkenal ya, bahkan orang nomor 1 di Indonesia. Cuman kebetulan kalau Mas Tukul, beliau ini tidak setenar Presiden Soekarno. Jadi biasa, karismanya itu, luar. Bukan hodam atau jin ya. Karismanya. Jadi bukan hodam atau jin. Ya, baik pemirsa, sekarang kita akan mereview komik yang tadi sudah diumumkan oleh Ola. Silakan diulang lagi, silakan. Oke, pemirsa, kita review komik. Yang pertama adalah besi, yang kedua tajam, yang ketiga bergelombang, dan yang keempat sakti. Sudah bisa menebak? Sebelah kanan, tengah, pekalongan, luar biasa. Dan kemana-mana tetap dibuka, Pak. Selamat malam Indonesia, selamat datang di segmen ke-6 bersama saya Marcella Lumowa dan tentunya saya ditemani oleh rekan setia saya, salah satu aset bangsa Indonesia yang begitu dibanggakan oleh bangsa kita. Dan mudah-mudahan, kenapa Mas? Bangga. Oh bangga, ya. Dan digadang-gadang beliau ini bisa disejajarkan dengan salah satu aset juga di negeri Indonesia. Kalau Anda pernah dengar Bunga Rafflesia Arnoldi, ya digadang-gadang beliau ini sama. Bunga bangkai loh itu. Tapi walaupun bunga bangkai, Mas, tapi itu jadi kebanggaan bangsa ini. Banggaan Rafflesia langka. Ya. Tapi ganteng ya. Mari kita sambut rekan setia saya, walaupun dia aneh, tetapi dia ada. Siapa lagi kalau bukan? Hai Mas, boleh dibaca dong Mas, ada berita apa sih ini Mas? Dua saudara saling membacok. Wow, serem akibat rebutan piring dan gelas. Rebutan piring dan gelas sampai dandang dan kendil. Dandang dan kendil. Aduh, itu berita kriminal ya Mas ya. Ada lagi nggak Mas? Ada lagi nih. Tewas gantung diri dengan benang jahit. Itu manusia Mas. Ini mungkin jahitannya sepi karena selalu memberi harapan kepada pelangganannya itu. Tipis Mas. Apanya? Benang jahit kan tipis. Jatuhnya tapi di jurang. Seorang gadis cantik tewas dicium sama tergandeng. Sorry. Oke, Mas, ini ada berita aneh di Cermis kita, cerita misteri kita pada malam hari ini. Ini aneh tapi ada. Nyata manusia berwajah dua. Jadi ini benar-benar ada. Pria ini bernama Edward Mordake dan benar-benar mempunyai dua wajah. Bisa dilihat ya Mas ya gambarnya ya. Yang satu di bagian depan dan wajahnya kalau di bagian depan itu layaknya manusia pada umumnya dan satu lagi berada di bagian belakang seperti itu Mas. Dan ini benar-benar ada, real. Nah, wajah bagian depan berfungsi normal, sedangkan wajah bagian belakangnya hanya bisa tersenyum, tidak bisa berbicara ataupun makan. Jadi yang di belakang itu tidak bisa buat apa-apa. Nah, Edward Mordake sendiri adalah seorang pria tampan, hidup di abad ke-19, merupakan keluarga keturunan bangsawan Inggris. Dan keluarganya sangat menyayanginya, namun satu hal yang terlihat selalu mengganggu pikirannya adalah satu wajah yang menempel pada kepala bagian belakangnya. Gitu, Mas. Nah, cerita lain menyebutkan juga bahwa kedua wajah Edward adalah wajah iblis yang selalu memanggil setan dan kejahatan. Katanya begitu, yang di bagian belakangnya. Dokter tidak ada yang sanggup untuk mengoperasi dia.
karena terbatasnya peralatan medis ketika itu. Akhirnya Edward berada pada puncak keputusasaan yang membuatnya berpikir fatal dan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri pada usia 23 tahun. Itu yang pertama, Mas. Sedangkan berita yang kedua, jadi sekitar bulan Januari 2006 di New York, seorang psikiater ternama di sana dikunjungi oleh seorang wanita. Nah, wanita tersebut mengaku sudah beberapa kali dikunjungi oleh seorang pria dalam mimpi-mimpinya. Dan pria tersebut berkali-kali pula memberi nasihat soal masalah pribadi kepada pasien tersebut. Anehnya, sang wanita tak pernah bertemu pria itu dalam kehidupan nyata. Dan setelah sesi konsultasi berakhir, sang psikiater memberikan nasihat kepada pasiennya dan tergambarlah wajah pria di selembar kertas dan wajah prianya adalah yang ini, Mas. Ini. Ternyata suatu hari ada pasien pria datang berobat lagi. Kalau yang tadi perempuan, ada pasien kedua datang. Dan ketika dia melihat gambar laki-laki itu, dia bilang, saya mengenali wajah sketsa pria ini sebagai seorang pria yang mengunjungi dia dalam mimpi. Walaupun dia belum pernah bertemu orang itu seumur hidupnya, gitu loh, Mas. Dan katanya pria ini, dan ini nggak ada namanya, pria ini hanya disebutkan this man atau laki-laki ini. Sampai sekarang, Mas, itu kan tadi tahun 2006 ya. Sampai sekarang setidaknya sudah 2.000 orang lebih telah mengaku dikunjungi pria ini dalam mimpinya. Mereka berasal dari seluruh penjuru dunia, Los Angeles, Berlin, Sao Paulo, Tehran, Beijing, Roma, Barcelona, Stockholm, Paris, New Delhi, Moskow, dan lain-lain. Begitu. Dan sampai saat ini belum ada yang bisa menjawab penyebab pria itu bisa mendatangi mimpi-mimpi banyak orang. Wow. Begitu. Kira-kira Mas Renaldi pernah didatangi? Ya ini sosok yang sebenarnya. Ya, ini kan laki. Benar. Tapi saya sering didatangi wanita-wanita cantik. Nah ini ternyata ya? Alhamdulillah berhadapan dengan saya, wanita yang sangat luar biasa. Thank you. Jadi kecantikan wanita di seluruh dunia ini ngumpul di depan saya. Luar biasa. Ngumpul di depan. Ya artinya. Kayaknya konotasinya negatif ya, Mas. Enggak, saya aku ini jujur hari ini saya baik sama kamu, wes baik. Masa sih? Iya, wanita cantik di seluruh dunia ngumpul. Masa sih, kamu. Mas? Ada satu pria. Tuh, enggak. Ya begitulah, Mas. Kasih gimana menurut Mas Renaldi mengenai dua wajah yang ya, tadi, Mas? Semua itu atas kehendak Tuhan. Jadi manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Tuhan sudah berkehendak, manusia tidak bisa membendung kehendak Tuhan. Ya. Oke. Demikianlah pemirsa, segmen kita kali ini tentunya kita kembali di cerita-cerita kriminal dan cerita-cerita misteri yang pastinya bombastis, fantastis, spektakuler, mukhtakhir, luar biasa. Silakan, Mas. Fenomenal, faktual, dan berimbang. Hanya di Bukan Pat. Oke, masih di Bukan Pat. Baik, sekarang waktunya It's Bakul Time. Luar biasa sekali ya. Oke, silakan. Tadi apa lo bilang? Sekarang waktunya It's Bakul Time. Ya. Itu semuanya it's ya. Semuanya waktunya maksudnya. Oh, iya. Oke. It's Bakul Time. Nih. Oke, silakan. Udah tahu apa yang ada dalam kotak ini tadi? Tahu. Apa? Oke, kita buka sekarang. Yaudah, semua clue ya, kita buka apa ya isinya ya. 1, 2, 3. Keris. Ya, luar biasa ya. Dan untuk jawaban yang benar ada di dalam bowl ini. Dan sekarang saya akan kocok. Mudah-mudahan dari Brawijaya atau Pekalongan atau dari... Oke. Dan pemenangnya adalah Vida dari Visip Brawijaya. Berdiri. Oke, nih tolong kasihkan. Ya janji saya 5.000 tambah lagi, mana ada 5.000-an. Oke, selamat. tambah 5.000 rupiah dari uang saya.
Jangan dilihat kecil, tapi energi kecil itu artinya energi besar ya. Omongan orang pelit gitu tuh. Ya, bukan orang pelit, ini ketulusan Beb ya. Goceng tulus orang juga. Pemirsa, sebuah misteri biarlah tetap menjadi misteri agar menjadi keistimewaan tersendiri. Terima kasih untuk semua bintang tamu saya, Rana Anjani, Alam, dan Mas Sarip. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Jas Giding, Jas Kolak, tidak ada motivasi untuk melencengkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus dan yang kurang berkenan dan diambil. Tonton bukan mata, senajan remuk kami cuma tonton bukan mata.